Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah tidak akan dipadamkan. Apa yang tidak akan dipadamkan? Firman Tuhan di dalam Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Matius pasal 12 ayat 15 bahagian B sehingga 21. Ini merupakan kisah hamba yang dipilih oleh Tuhan. Bagaimana pemilihan Tuhan? Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang pemuda yang bernama Oscar Cervantes. Oscar ini dipenjara 17 kali karena melakukan berbagai kekerasan dan kejahatan. Dan para psikologi yang merawat para tawanan menyatakan bahwa keadaan Oscar sudah tidak dapat ditolong lagi. Ternyata mereka salah. Apabila dia dibebaskan dari penjara, dia bertemu dengan orang tua yang bersaksi tentang Yesus Kristus. Oscar memutuskan untuk beriman kepada Kristus. Dia menerima kebenaran dan dia berubah menjadi orang yang lemah lembut. Kemudian dia mendalami firman Tuhan sampai boleh mengajarkan firman Tuhan itu pada orang lain. Akhirnya dia merintis pelayanan penjara di Soledad, California, Amerika Syarikat. Mungkin ada orang berkata, dia tidak mungkin bertobat. Tidak ada harapan baginya untuk mengalami perubahan. Tidak usah didoakan, sia-sia saja. Saudara, barangkali ketika jemaat mula-mula melihat kebengisan atau kejahatan Saulus, mereka juga berpikir serupa mungkin. Orang jahat macam dia tidak mungkin mengenal Tuhan. Pribadi yang haus dengan darah manusia seperti dia, mana boleh dipulihkan lagi? Nyatanya, Tuhan tidak berpikir seperti itu. Tuhan malah melihat Saulus sebagai rasul yang penuh dengan kasih karunia. Pada akhirnya, Tuhan mengubah Saulus secara radikal dan menjadi rasul yang melayani dengan luar biasa untuk Tuhan. Apa aplikasi? Apa pengajaran untuk kita? Bagaimana dengan kita? Setiap kali kita melihat seseorang yang sudah kelihatan tidak dapat berubah atau tidak dapat ditolong lagi, mari jangan menyerah. Nyala sumbu yang pudar nyalanya bukan berarti pasti mati. Orang yang penuh dengan kelemahan dan dosa tidak menandakan bahwa dia tidak mungkin berbalik arah kepada Tuhan. Teruslah berdoa untuk mereka. Bahkan beri mereka kesempatan. Sabar dan nantikan Tuhan mengubah hidup mereka. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita. Dia sentiasa mau menunggu kita. Dia menunggu kita supaya kita datang kepada Dia, berserah sepenuhnya kepada Dia. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk berubah menurut kehendak Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena pagi ini kami diingatkan lagi Tuhan begitu mengasihi kami. Dia menunggu, Tuhan menunggu kami, dan kami mau menyahut panggilan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.